Halo, kembali lagi di channel Pah DS21. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik pembahasan yaitu perkembangan manusia, khususnya pada mata kuliah psikologi pendidikan. Seperti yang mungkin teman-teman sadari, sudah banyak hal yang berubah dari diri kita dulu dan sekarang. Dulu kita berbadan kecil dan ringkih saat bayi, dan saat ini kita sudah memiliki badan yang tinggi dan bertambah berat. Kita sudah lebih mampu berpikir dengan matang, kita mampu berkomunikasi dengan lebih baik, dan hal itu terjadi karena adanya perkembangan. Jadi, perkembangan itu apa sih? Perkembangan adalah perubahan dalam diri manusia yang meliputi proses fisik seperti berat dan tinggi badan yang bertambah, bertambahnya kemampuan motorik dan juga pubertas, kemudian perubahan dalam proses kognitif, kita mampu untuk bercakap-cakap dengan bahasa yang lebih baik, mampu berpikir dan lebih tajam dan kritis, dan juga perubahan dalam proses sosial emosional seperti kita mampu berelasi dengan lebih baik dengan orang lain. Perkembangan ini juga dijelaskan oleh Erikson, dan menurut Erikson ada 8 tahap perkembangan sosial emosional. Tahapannya adalah dari usia bayi, dari usia 0 sampai 1,5 tahun, batita 1,5 tahun sampai 3 tahun, kanak-kanak awal dari 3 tahun sampai 5 tahun, kanak-kanak tengah dan akhir dari 6 tahun sampai pubertas, kemudian remaja dari usia 10 tahun sampai 20 tahun, dewasa awal dari 20 tahun sampai 30 tahun, kemudian dewasa madya dari 40 tahun sampai 50 tahun, dan dewasa akhir dari 60 tahun sampai selanjutnya. Menurut Erikson, setiap tahap memiliki konflik perkembangan yang harus dilalui. Nah, mari kita bahas satu persatu mulai dari bayi 0 sampai 1,5 tahun. Di bayi, konflik perkembangan yang harus dilalui yaitu bayi memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kenyamanan makanan dan kehangatan, dan ia perlu mendapatkan khususnya dari orang tua. Nah, apabila bayi memperoleh apa yang dia butuhkan, ia akan mengembangkan rasa percaya dan ia mampu untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pada tahap batita. Dari 1,5 tahun sampai 3 tahun. Konflik perkembangan yang dialami batita adalah pada tahap ini mungkin teman-teman bisa observasi keponakan atau adik. Ia mungkin mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Misalnya, bila ingin makan, ia sudah tidak mau disuapi, ia ingin ke toilet sendiri. Nah, hal ini karena ia memang pada tahap ini mandiri. Dan apabila ia merasa mandiri dan mampu melakukan sesuatu dengan sendiri, maka ia dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kanak-kanak awal. Pada umur 3-5 tahun, konflik perkembangan yang dilalui adalah inisiatif. Di mana apabila sudah memperoleh rasa mampu melakukan sesuatu sendiri, dia akan mulai inisiatif dan ingin membantu dan terlibat dalam hal-hal lain. Misalnya apabila orang tuanya sedang membersihkan rumah, dia ingin ikut orang tuanya. Kemudian orang tuanya sedang memasak, dia ingin ikut. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu kanak-kanak tengah dan akhir. Pada umur 6 tahun sampai pubertas. Jadi, konflik yang dialami oleh anak-anak tengah dan akhir adalah pada tahap ini anak ingin produktif dan memahami banyak hal. Ia ingin bermain musik, memahami pelajaran di sekolah, ingin mampu membuat prakarya di sekolah, dan apabila ia merasa mampu, ia mendapatkan value industri. Dan apabila tidak, dia dapat menjadi rendah hati dan mengalami yang namanya inferiority. Apabila anak-anak merasa mampu dan memiliki industri, ia akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pada tahap remaja. Tahap ini pada umur 10-20 tahun. Dan di mana diketahui masa remaja itu adalah masa pencarian siapa diri saya, apa kelebihan dan kekurangan diri saya. Apa yang mampu saya lakukan, seperti apa yang teman-teman cocok. Untuk saya bisa jadi apa? Nah, apabila ia mampu memahami dirinya, pada masa ini ia mengalami fluidity. Dan apabila tidak, dia mengalami yang namanya identity version.
atau kebingungan akan identitas apabila ia merasa tidak diterima. Maka dari itu penting, dan apabila ia mampu mengenal dirinya sendiri, ia lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pada masa dewasa awal. Pada umur 20-30 tahun. Konsep perkembangan pada masa ini adalah estimasi versus isolation. Pada tahap ini, seseorang akan mencari relasi dengan pasangan, dengan teman-teman kita, dan apabila ia merasa mampu mendapatkan intimasi dengan orang-orang sekitarnya, ia akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan intimasi yang menjadi fokus pada tahap ini adalah dengan pernikahan tentunya. Setelah merasa mampu mendapatkan, seseorang akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu dewasa madya pada umur 40-50 tahun. Perkembangan yang dialami di mana seorang dewasa madya ingin berkontribusi pada generasi-generasi di bawahnya. Maka dari itu seorang dewasa madya banyak membuat memori, banyak berinteraksi, dan berusaha akrab ingin berperan. Setelah mampu mengalami generosivity, seorang akan lanjut ke dewasa akhir, yaitu 60 tahun ke atas. Pada masa ini, seseorang mengalami konflik, di mana ia mengevaluasi hidup yang telah ia lalui. Apakah sudah penuh makna? Apakah saya sudah penuh mampu? Sudah cukup? Apabila ia merasa puas, ia akan mengalami integrity. Dan apabila ia merasa basi, belum banyak hal yang ia lakukan, atau ia sesali, ia mengalami disperse atau keputusasaan. Biasanya pada tahap ini seseorang juga akan memulai memikirkan tentang kematian dirinya sendiri. Kembali lagi, apabila seseorang mengalami integrity, dia akan menghadapi masalah ini dengan santai dan lebih nikmat. Apabila mengalami disperse, ia akan memikirkan kematian. Maka dari itu, bagaimana sih sebenarnya itu perkembangan? Di setiap tahap ada konflik-konflik yang perlu dilalui setiap orang. Dan apabila seseorang mampu memenuhinya, dia akan mendapatkan kemampuan ketahanan lebih. Jika tidak, ia merasa lemah dan rentan. Seperti misalnya bayi tadi, apabila pada tahap bayi ia mampu mendapatkan value trust, ia mendapat kemampuan dan ketahanan dari diri lebih. Dan apabila gagal, ia menjadi lemah dan menjadi tidak percaya pada orang. Dan hal ini bergantung pada pemenuhan kebutuhan di setiap tahap perkembangan. Dan ingat, perkembangan sosial emosional ini adalah proses pemulihan hidup. Hal ini adalah proses seumur hidup, multidimensional, terjadi pada proses fisik kognitif, dan sosial emosional. Terjadi ke segala arah, jadi bukan berarti semua perkembangan terjadi pada waktu yang sama, secara merata. Bisa jadi pada poin-poin berbeda di dalam hidup karena perkembangan juga bergantung pada lingkungan sekitar. Dan keadaan biologis, contohnya lingkungan sekitar yang dimaksud adalah pendidikan teknologi dan juga interaksi dengan orang-orang sekitarnya. Kemudian ada yang namanya kelenturan dalam perkembangan. Jadi segala sesuatu itu dalam perkembangan manusia tidak tetap dan kaku, dapat dilatih dengan training. Misalnya kecerdasan dalam berkembang dan terus-menerus dilatih. Jadi saat ini ayo mengembangkan setiap yang perlu kita capai dalam tahap-tahap hidup untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, ini merupakan referensi yang dapat saya ambil. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.